Selamat pagi nak. Salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk hari ini kita masih tema 7, indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Muatan untuk hari ini adalah muatan IPS. Selamat menyaksikan. Nah, muatan IPS untuk hari ini materinya adalah menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Selain suku dan bahasa daerah, rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Apa itu rumah adat? Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Penyesuaian ini membuat bentuk rumah adat di Indonesia beragam. Selain itu, keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Nah, berikut beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Nah, Mem akan membacakan nama provinsi dan rumah adatnya. Kita mulai dari yang pertama. Di Provinsi Aceh, rumah adatnya yaitu Rumo Aceh. Kemudian di Sumatera Utara, rumah adatnya yaitu Rumah Balai Batak Toba, Rumah Bolon. Sumatera Barat yaitu Rumah Gadang. Di Provinsi Riau, rumah adatnya yaitu Rumah Saloso Jatu Kembar. Di Provinsi Kepulauan Riau, rumah adatnya yaitu Rumah Belah Bubung. Di Provinsi Jambi, rumah adatnya yaitu Rumah Panggung. Di Bengkulu, rumah adatnya yaitu Rumah Bubungan 5. Di Provinsi Sumatera Selatan, rumah adatnya yaitu Rumah Limas. Di Kepulauan Bangka Belitung, rumah adatnya yaitu Rumah Rakit. Di Lampung, rumah adatnya yaitu Rumah Nuwowu Sesat. Di Provinsi Banten, rumah adatnya yaitu Rumah Baduy. Di Provinsi DKI Jakarta, rumah adatnya yaitu Rumah Kabaya. Di Jawa Barat, rumah adatnya yaitu Rumah Kasepuhan. Jawa Tengah yaitu Rumah Joglo. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, rumah adatnya yaitu Rumah Joglo dan Bangsal Kencono. Di Jawa Timur, rumah adatnya yaitu Rumah Joglo Situbondo. Di Provinsi Bali, rumah adatnya yaitu Gapura Candi Bentar. Nah, kita lanjut nak. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, rumah adatnya yaitu Dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur, rumah adatnya yaitu Sao Ata Mosa Laki Tanah. Di Provinsi Kalimantan Barat, rumah adatnya yaitu Rumah Panjang. Di Kalimantan Tengah, rumah adatnya yaitu Rumah Bentang. Untuk Kalimantan Timur, rumah adatnya adalah Rumah Lamin. Kalimantan Utara, rumah adatnya yaitu Rumah Baloy. Dan Kalimantan Selatan, rumah adatnya yaitu Rumah Bubungan Tinggi. Nah, di Provinsi Sulawesi Utara, rumah adatnya yaitu Rumah Pewaris. Provinsi Gorontalo, rumah adatnya yaitu Rumah Dulo Hupa. Di Provinsi Sulawesi Tengah, rumah adatnya yaitu Rumah Tambi. Sulawesi Barat yaitu Rumah Banua Layu. Di Sulawesi Selatan, rumah adatnya yaitu Rumah Tongkonan. Sulawesi Tenggara, rumah adatnya yaitu Istana Kesultanan Buton. Nah, di Provinsi Maluku, rumah adatnya yaitu Rumah Bayi Leo. Di Maluku Utara, rumah adatnya Rumah Sasadu. Nah, di Provinsi Papua dan Papua Barat, rumah adatnya yaitu Rumah Honai.
Nah, itu dia nak, daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Setiap rumah adat memiliki keunikan tersendiri. Nah, berikut keunikan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Kita mulai dari yang pertama, yaitu Rumah Balai Batak Toba. Asalnya dari Provinsi Sumatera Utara. Perhatikan gambarnya ya nak, ini adalah Rumah Balai Batak Toba. Keunikannya yaitu rumah ini dibuat menyerupai kerbau. Punggung kerbau digambarkan melalui atap yang melengkung dan kaki kerbau melalui tiang-tiang pada bagian kolong rumah. Bangunan ini memiliki tiang kayu berdinding papan dan berlantaikan ijuk. Dalam rumah ini biasanya terdapat ukiran berwarna merah, putih, dan hitam yang merupakan warna khas masyarakat Batak. Kita lanjut rumah adat berikutnya, yaitu Rumah Joglo. Asal Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Perhatikan ya nak gambarnya, ini adalah Rumah Joglo. Keunikannya adalah rumah adat ini terdiri atas pendopo, pringitan, dan omah dalam. Setiap bagian rumah tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Bangunan rumah ini terbuat dari kayu, berbentuk persegi panjang dan memiliki teras luas tanpa sekat di bagian depan. Tiang bangunan ini disebut Soko Guru. Rumah Joglo memerlukan lahan luas untuk memuat banyak tamu. Kita lanjut rumah adat selanjutnya, ada Rumah Panjang. Asal provinsinya yaitu Kalimantan Barat. Perhatikan gambarnya ya nak. Nah, inilah dia Rumah Panjang. Apa saja keunikannya? Nah, rumah panggung yang memiliki tinggi 5-8 meter dan panjang 180 meter serta lebar 30 meter. Bangunan tersebut terbuat dari kayu. Rumah ini dihuni beberapa kepala keluarga. Rumah panjang menggambarkan sifat kebersamaan dan toleransi antar anggota keluarga. Tujuan didirikannya rumah panjang yaitu untuk melindungi keluarga dari hewan buas dan banjir. Nah, kita lanjut nak. Rumah adat berikutnya yaitu Rumah Lamin. Asal provinsinya yaitu Kalimantan Timur. Perhatikan gambarnya ya nak. Nah, keunikannya adalah rumah ini memiliki panjang 300 meter, lebar 15 meter dan tinggi 3 meter. Sehingga mampu menampung 100 orang. Rumah ini terbuat dari kayu ulin. Di dalamnya terdapat ornamen berupa benda-benda yang dianggap suci serta ukiran etnik yang mengandung makna bagi penghuninya. Oke nak, kita lanjut. Rumah adat berikutnya ada Rumah Tongkonan. Asal provinsinya yaitu Sulawesi Selatan. Perhatikan gambarnya ya nak. Keunikannya adalah bentuk rumah ini menyerupai perahu dari kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, rumah ini merupakan warisan nenek moyang. Rumah harus menghadap ke utara yang melambangkan awal kehidupan. Rumah ini terbuat dari kayu serta beratapkan susunan bambu yang diikat oleh rotan dan ijuk. Rumah ini juga dilengkapi dengan hiasan tanduk kerbau yang melambangkan tingkatan sosial penghuninya. Nah, yang terakhir nak, ada rumah adat yaitu Rumah Honai. Asal provinsinya Papua Barat dan Papua. Seperti ini gambarnya ya nak. Nah, keunikan dari rumah adat ini yaitu rumah ini berbentuk bulat dan atapnya ditutupi alang-alang yang berbentuk kubah. Bangunan rumah terbuat dari rotan, dindingnya dari papan, dan tiang penyangganya dari kayu khusus yang diikat dengan tali hutan dan rotan. Posisi pintu berada pada arah terbit dan terbenamnya matahari. Rumah ini tidak memiliki jendela, dengan tujuan untuk mengurangi udara dingin yang masuk dari luar. Nah, itu dia nak beberapa rumah adat dan keunikannya.
Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugas IPS-mu untuk hari ini, nak, ada 4 soal ya. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan rumah adat? Soal yang nomor 2, mengapa bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam? Soal nomor 3, tuliskan 5 nama rumah adat yang kamu ketahui. Cukup nama rumah adatnya saja yang kamu sebutkan ya, nak. Dan yang terakhir, nomor 4, rumah adat Lamin berasal dari provinsi. Soalnya jelas kan, nak? Kerjakan dengan baik ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya, nak, tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam dari Mem.